Didi Fare Susanto, kelas PGMI 3A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Materi pertama yaitu konsep seni dan keindahan. Dalam pengertian terbatas, seni adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indrawi, dan rasa, kemampuan intelektual, kreativitas, serta kemampuan untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Nilai-nilai yang terdapat pada suatu karya seni dapat dipahami dan diapresiasi melalui unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Antara lain, yang pertama, struktur seni, yakni perpaduan sejumlah unsur dan media yang membentuk suatu kesatuan karya seni yang utuh. Yang kedua, tema, merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenali melalui pemilihan subjek matter atau pokok soal dan judul karya. Yang ketiga, medium, sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni, memiliki melalui pemanfaatan material, bahan atau alat, dan keterampilan teknik. Yang keempat, gaya atau style. Gaya dalam karya seni merupakan ciri atau kepribadian atau gaya personal yang khas dari sisi seniman. Yang kelima, keindahan. Keindahan dibagi menjadi 6. Yang pertama, keindahan Tuhan. Yang kedua, keindahan jagat raya. Yang ketiga, keindahan ketertiban gagasan. Yang keempat, keindahan ketertiban moral. Yang kelima, keindahan dalam alam. Yang keenam, keindahan dalam seni. 3 komponen proses cipta seni yaitu tema, bentuk, dan isi. Walaupun secara teori dapat dipisahkan, namun sebenarnya ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Perbedaan pengertian antara estetika dengan filsafat seni adalah pada objek yang dinilainya. Jika estetika merupakan pengetahuan yang membahas tentang keindahan segala macam hal mulai dari seni dan juga keindahan alam, maka filsafat seni hanya mempersoalkan karya yang dianggap seni itu sendiri saja. Cabang-cabang seni. Yang pertama, seni penglihatan atau visual art. Pada seni ini digunakan indera penglihat untuk menikmati seni. Seni penglihatan terbagi menjadi 3, yaitu seni 2 dimensi, contohnya lukisan, seni grafis, batik, dan lain-lain. Seni 3 dimensi, contohnya patung, topeng, kriya, dan lain-lain. Dan seni integral, contohnya arsitektur. 2. Seni pendengar atau auditory art. Seni ini digunakan indera pendengar untuk menikmati seni. Yang ketiga, seni penglihatan dan pendengaran atau auditory visual art. Pada seni ini digunakan indera penglihatan dan pendengar untuk menikmati seni. Contohnya menonton drama dan teater. Namun cabang-cabang seni yang sering kita kenal terdiri dari 5 cabang, yaitu seni rupa, seni tari atau gerak, seni sastra, seni teater atau drama. Yang pertama, seni rupa. Seni rupa merupakan seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang berdasarkan fungsi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang kedua, seni tari atau gerak. Seni tari merupakan seni 3 dimensi yang berdasarkan gerak tubuh manusia. Yang ketiga, seni suara atau vokal. Seni suara merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi sebagai sarana pengungkapan ekspresi seniman. Yang keempat, seni sastra. Seni sastra merupakan seni yang lahir
dari gagasan atau ide manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Macam-macam seni sastra diantaranya puisi, cerpen, pantun, prosa, sajak, novel, dan lain-lain. 5. Seni teater atau drama. Seni teater merupakan seni yang paling kompleks karena dalam visualisasinya menggabungkan cabang seni lainnya. Antropologi seni berkembang di dalam disiplin ilmu antropologi sebagai salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji secara khusus fenomena seni suatu masyarakat. Layaknya penelitian terhadap suatu masyarakat, penelitian dalam antropologi seni pun dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, sebab ia membutuhkan pengamatan terlibat dalam jangka waktu yang relatif panjang. Oleh karena peneliti atau antropolog sering terlibat langsung dalam kegiatan keseharian masyarakat, terutama seniman pencipta karya yang ditelitinya, terkadang ia lupa untuk mengambil jarak, sehingga tak jarang membuatnya kesulitan melakukan penilaian yang objektif. Unsur-unsur antropologi seni antara lain yang pertama, unsur benda seni merupakan bagian kajian utama dari estetika yang meliputi persoalan pembentukan dan indah atau tidak indahnya karya tersebut. Yang kedua, unsur publik seni adalah sekumpulan orang baik secara khusus maupun umum mengkonsumsi produk seni. Yang ketiga, unsur seniman, yaitu orang yang menciptakan karya seni tersebut. Ruang lingkup antropologi seni. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Manfaat dari antropologi seni. Terkait tujuan ilmu antropologi, maka dapat diketahui manfaat mempelajari antropologi seni, yaitu untuk yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal, maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat, suku, bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Yang ketiga, memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia. Definisi drama. Drama adalah sebuah karya sastra yang berisikan tentang cerita konflik manusia yang dikemas dalam bentuk dialog dengan gerak-gerik yang disusun dengan tujuan untuk diproyeksikan pada pentas sebagai pertunjukan. Unsur-unsur drama antara lain yang pertama, tema. Tema merupakan rumusan intisari cerita sebagai landasan idil dalam menentukan arah tujuan cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur pada dasarnya merupakan deretan peristiwa dalam hubungan logik dan kronologik, saling berkaitan dan yang diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Yang ketiga, tokoh, orang yang melakonkan drama. Yang keempat, dialog atau cakapan. Dalam drama ada dua macam cakapan, yaitu dialog dan monolog. Disebut dialog ketika ada dua orang atau lebih tokoh bercakap-cakap. Disebut monolog ketika seorang tokoh bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. 5. Lakuan. Lakuan merupakan kerangka sebuah drama. Lakuan harus berhubungan dengan plot dan watak tokoh. Yang keenam, latar atau setting. Setting sering juga disebut latar cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pengarang. Amanat bisa berupa ajaran moral, ajakan, saran, atau anjuran. Jenis drama berdasarkan penyajian lakon. Yang pertama, tragedi. Yang kedua, komedi. Yang ketiga, trakomedi, yaitu perpaduan tragedi dan komedi. Yang keempat, melodrama. Yang kelima, dagelan. Yang keenam, opera. Yang ketujuh, tablo.
Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Yang ke-8, sendera tari. Itu gabungan antara seni drama dan seni tari. Jenis drama berdasarkan sarana pertunjukan. Yang pertama drama panggung, yang kedua drama radio, yang ketiga drama televisi, yang keempat drama film, yang kelima wayang. Jenis drama berdasarkan ada tidaknya naskah. Yang pertama drama tradisional. Drama tradisional sering ditampilkan dengan lakon tanpa naskah. Yang kedua drama modern, biasanya menggunakan naskah dan lebih kompleks. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan gerak tubuh manusia sebagai alat ekspresi. Konsep kesenian tari yaitu yang pertama, ruang gerak. Gerakan dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, tenaga. Dalam melakukan gerakan, tarian dibutuhkan tenaga, menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Yang ketiga, waktu. Dalam melakukan tarian terdapat estimasi waktu sesuai gerakan yang ditampilkan. Prinsip dasar dari sebuah tarian yang penting untuk diketahui yaitu yang pertama, harmoni. Harmoni yaitu keselarasan antara gerak, lagu, dan gerak tarian. Yang kedua, keutuhan. Yang ketiga, keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara peran dan pemain, lagu dan gerak, waktu dan lama pertunjukan. Nilai-nilai keindahan dari tari antara lain yang pertama, wiraga. Wiraga adalah ungkapan secara fisik dari awal sampai akhir menari. Yang kedua, wirasa. Pada dasarnya menyangkut penjiwaan atau kemampuan penari di dalam mengungkapkan rasa emosi. Yang ketiga, wirama, yaitu kesesuaian irama. Yang keempat, penilaiannya pada harmoni atau keselarasan antara kemampuan wiraga, wirama, atau wirasa, dan wirasa. Beberapa fungsi tari yaitu yang pertama, fungsi tari sebagai hiburan. Yang kedua, fungsi tari sebagai sarana upacara ritual. Yang ketiga, fungsi tari sebagai tontonan. Jenis tari berdasarkan koreografi. Yang pertama, tari tunggal atau solo. Yang kedua, tari berpasangan. Yang ketiga, tari kelompok. Yang keempat, tari kolosal atau massal. Jenis tari berdasarkan aliran. Yang pertama, tari tradisional. Yang kedua, tari klasik. Yang ketiga, tari tradisional kerakyatan. Yang keempat, tari kreasi baru. Yang kelima, tari kontemporer. Contoh tarian yaitu tari kecak, tari ronggeng, tari lilin, tari persembahan, tari saman, tari serimpi, dan lain-lain. Seni musik adalah suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi pembuatnya. Sedangkan musik adalah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga menggunakan irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Unsur-unsur seni musik. Yang pertama, melodi. Melodi adalah suatu kesatuan frase yang terdiri dari nada-nada dengan urutan, interval, dan tinggi rendahnya yang teratur. Yang kedua, irama. Yang ketiga, birama, yaitu unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, tangga nada. Tangga nada adalah deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Yang keenam, tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Yang ketujuh, dinamik. Yang kedelapan, timbre, yaitu kualitas atau warna bunyi. Macam-macam seni musik. Yang pertama, musik klasik. Yang kedua, musik country. Yang ketiga, musik jazz. Yang keempat, musik rock. Yang kelima, musik rock metal. Yang keenam, musik punk. Yang ketujuh, musik rap atau hip hop. Yang ke-8, musik pop. Yang ke-9, musik blues. Yang ke-10, musik tradisional. 11, musik reggae. 12, musik R&B. 13, musik Melayu.
ke-14 musik elektronik atau techno, yang ke-15 musik keroncong. Perkembangan musik sudah ada sejak zaman purbakala dan digunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara-upacara keagamaan. Perubahan sejarah musik terbesar terjadi pada abad pertengahan, sebabkan terjadinya perubahan keadaan dunia yang makin meningkat. Musik tidak hanya dipergunakan untuk keperluan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi, seperti untuk hiburan. Pengertian seni kriya yaitu karya seni yang cara pembuatannya menggunakan tangan tanpa mengurangi fungsi dan nilai estetika yang terkandung dalam karya seni tersebut. Konsep seni kriya menggunakan keterampilan tangan dengan memperhatikan yang pertama, estetika atau nilai keindahan. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Yang kedua, fungsional atau nilai guna. Selain memiliki nilai estetika, seni kriya juga memiliki nilai fungsional atau dengan kata lain memiliki nilai guna. Unsur-unsur seni rupa. Yang pertama, garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan. Yang kedua, titik. Yang ketiga, bidang. Yang keempat, bentuk. Bentuk terbagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Yang kelima, ruang. Yang keenam, tekstur. Yang ketujuh, gelap terang. Yang kedelapan, warna. Warna terbagi tiga, yaitu warna primer, warna tersier, dan warna sekunder. Jenis-jenis seni kriya. Yang pertama, seni kriya dari kayu. Yang kedua, seni kriya dari tekstil. Yang ketiga, seni kriya dari logam. Yang keempat, seni kriya dari keramik. Dan yang kelima, seni kriya dari kulit.